pendidikan inklusi sendiri di sini mungkin ya Mbak sekitar 5 tahun yang lalu. Soalnya kan saya di sini masih baru ya, masih 2023 saya masuk ke sini dan saya masuk ke sini itu sudah ada program inklusi untuk sekolah ini gitu. Jadi saat itu ada beberapa sekolah itu sekitar di tahun 2020 itu mulai ada inklusi sampai dengan sekarang. ya, sampai sekarang. Selanjutnya, bagaimana proses sekolah dalam menerima dan mengidentifikasi siswa berkebutuhan khusus? Kalau penerimaan sama seperti siswa yang lain ya. Kita kan tiap tahun ada PPDB. Nah di situ setelah anak diterima, maksudnya persyaratan seperti usianya sudah memenuhi dan data-data lainnya tercukupi itu, saat mereka sudah masuk, biasanya di awal pelajaran atau awal tahun ajaran itu ada asesmen. Jadi asesmen khusus. Jadi awal mereka masuk kita sama, semua rata ya. Jadi kita tidak tahu juga ini anak termasuk inklusi atau enggak. Jadi satu, kita adakan asesmen ke anak. Selain itu juga adalah mungkin wawancara kecil-kecilan sama orang tua mungkin terkait. Selanjutnya, bagaimana cara sekolah menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa inklusif? Kalau kurikulum tetap kita pakai kurikulum yang berlaku saat ini, cuma nanti di KSP kita itu kita memang tambahkan di situ kalau kita itu sekolah inklusi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya otomatis target mereka juga berbeda dengan yang lain. Terus untuk ulangan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus kemarin kita juga bedakan ya waktu kelas 6 yang ada yang kelas 6 itu karena ada 2 anak berkebutuhan khusus kita pisahkan. Jadi antara siswa reguler sama yang PJBK itu ruangan kita pisahkan, terus bobot soalnya juga beda. Selanjutnya, apa bentuk dukungan yang diberikan sekolah kepada siswa inklusif dan keluarganya? Kalau siswanya apa ya Mbak, dukungannya ya kita fasilitasi belajar mereka aja sih. Kalau di sekolah misalkan mereka perlu ruang khusus kita juga sudah sediakan ruang sumber. Kalau orang tua ya kita fasilitasi, misalkan ada pertemuan dengan psikolog kita Undang rujukan gitu. Selain GPK yang terbatas itu apa lagi sih Bu di sekolah ini buat menghadapi si siswa-siswa ABK ini? Apa orang Mungkin tua juga termasuk orang tantangan? tua termasuk tantangan, teman-teman ya, teman mereka itu juga termasuk tantangan. Jadi siswa yang lain itu juga termasuk tantangan dan itu tantangannya lebih besar nek kalau saya yang ini ya menilai mungkin orang tua itu banyak yang belum mau menerima kalau anaknya Ya itu paling susah banget. itu susahnya di situ. Kalau yang bisa menerima kita malah enak ininya ngajak kita nyari solusi biar anak itu mau belajar. Mungkin kadang di rumah itu mereka nggak mau belajar atau yang di sekolah yang nggak mau belajar itu kan kalau orang tuanya gampang atau bisa menerima mereka itu enak, kita sharing gampang, ini gampang. Tapi kalau enggak mereka merasa anaknya itu kok anakku anakku loh enggak apa-apa dan sebagainya seperti itu. Pembelajaran sehari-hari yang kami lakukan di dalam kelas itu yang inklusif anak berkebutuhan khusus dengan yang reguler kami jadikan satu, cuman yang membedakan adalah pendekatannya. Gimana cara ibu ini untuk membantu siswa inklusif saat mereka kesulitan memahami pelajaran? Memposisikan tempat duduk Mbak, jadi tempat duduknya berhadapan dengan saya, yang lainnya beda.
Kalau siswa inklusif itu sendiri duduknya jadi berbeda ya Bu dengan Ya, tempat yang lainnya. satu kelas, Oh, satu cuman kelas. posisi tempat duduknya lebih ke mendekati ke saya. Oh, begitu. Oke. Kalau reaksi teman-teman sekelas sama siswa yang inklusif itu bagaimana Ibu? Alhamdulillah karena sekolah kami sekolah ramah anak dan juga dibudayakan anti bullying, jadi anak-anak sudah terbiasa untuk saling membantu, tidak ada yang membuli gitu. Hal apa yang paling sering dilakukan supaya semua siswa itu bisa belajar dengan nyaman? Yang pertama harus diberi semangat, yang kedua kita sebagai guru harus kreatif memberi materi pembelajaran dengan beraneka macam modul ajar gitu, yang menarik. Selanjutnya Ibu, misalnya kalau ada siswa inklusif yang sulit fokus atau mudah bosan, apa yang biasanya Ibu lakukan? Kalau untuk inklusif anak-anak yang berkebutuhan khusus pasti saya akan mendorong untuk mendekati. Tapi kalau semua keseluruhan sudah bosan, saya ajak keluar, Mbak. Jadi kita belajar di luar kelas. Apa Ibu sering menyesuaikan tugas atau kegiatan supaya cocok untuk siswa inklusif? Ya, jadi pasti ada yang saya bedakan karena anak inklusif kebetulan murid di sini slow learner, jadi nggak bisa secepat anak-anak yang normal. Jadi materinya tetap dibedakan. Kalau misalnya penjumlahan sudah sampai 2 angka, itu baru 1 angka. Gitu. Lalu bagaimana cara Ibu memberikan semangat atau motivasi kepada siswa inklusif? Iya, kalau memberi semangat ya kita dampingi aja mereka sudah semangat. Saya kasih spot, ayo diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai boleh istirahat, biasanya gitu. Jadi dia lebih semangat untuk istirahat, gitu. Istirahat, tapi nanti belajar lagi dia lebih semangat lagi. Bagaimana selanjutnya situasi pernah tidak ada sebentar Bu pernah tidak ada situasi di kelas yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam menangani siswa inklusif? Pernah, ya enggak bohong, pasti pernah. Sampai saya emosi juga pernah. Tapi saya kan kalau mau emosi lihat dulu anaknya. Oh, nah ya bocah anaknya kan inklusi, jadi ya udah sabar. Kebetulan anak inklusi saya yang saya didik dalam kelas itu pendiam. Yang heboh itu justru anak-anak yang normal. Kalau misalnya saya membimbing anak yang inklusif itu, anak situasi kondisi rame, kita kan buat emosi juga. Saya ya astagfirullah, ya hanya menyebutkan astagfirullah. Kita keluar sebentar ke kantor, entah itu mau minum, entah itu ngobrol sebentar, curhat sama kepala sekolah, habis itu kembali lagi gitu. Jadi untuk meredam emosi kita itu keluar dulu dari kelas, biarkan mereka rame sebentar, kita keluar, habis itu kita kembali lagi ke dalam kelas itu. Jadi jangan sampai kita marah ke anak-anak, mereka malah takut nanti. Iya. Menurut Ibu, apa hal kecil yang paling membantu siswa inklusif bisa merasa diterima di kelas? Hal kecil, belajar bersama di dalam kelas bersama teman-teman yang normal itu yang membuat dia bahagia. Jadi dia tidak merasa diasingkan. Dan kalau saya memberi materi, selalu anak tersebut saya sebut dulu. Jadi anak-anak ayo berteman, ayo bekerja kelompok sama teman yang inklusif. Tapi saya tidak menyebut anak itu inklusif, untuk namanya. Misalnya Farhan, Farhan belajar sama temannya, duduk bersama ini, nggak boleh rame. Silakan dikerjakan, kalau tidak tahu nanti tanya sama bu guru, seperti itu. Jadi itu anak merasa diorangkan gitu, bahagia. Mungkin cukup segitu Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama, Mbak. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk kami wawancara. Iya, sama-sama. Semoga dengan pendapat Ibu bisa membantu. Tentunya sangat membantu untuk kami, tugas kami. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Mbak. Saya selalu. Kurikulum apa yang digunakan di SLB ini untuk saat ini? Misalnya kurikulum merdeka, kurikulum K13 atau ada kurikulum khusus? Walaupun sini itu SLB, tapi tetap kita mengacu pada peraturan pemerintah. Nah, sementara ini kita masih menggunakan kurikulum merdeka, tapi yang sudah disempurnakan atau sudah diraju, diolah dengan pembelajaran mendalam. Jadi isinya itu sudah ada pembelajaran mendalam yang sekarang teman-teman sudah mulai diklat pembelajaran mendalam yang poin-poinnya di situ ada kuncinya 8244. Tapi ini belum selesai, Pak. Untuk kurikulum beralihnya atau merujuknya dengan pembelajaran mendalam ini kita belum selesai. Nah, selesainya nanti November.
kepala sekolah juga didiklat kemarin, saya juga diklat, belum selesai juga, selesainya nanti November, ini Desember selesai, dan November masih. Terus ini kalau sekedar pengen tahu saja, ini menggunakan kurikulum merdeka yang dipadukan atau dimasuki dengan pembelajaran seperti yang dicanangkan oleh pemerintah lewat Menteri Pendidikan Pak Mufti. Itu sekilas tentang kurikulum, dan di dalamnya ya hampir sama dengan apa yang kita ajarkan di kurikulum merdeka. Kenapa? Karena kita, mohon maaf ya, mungkin beda dengan sekolah reguler. Kita tuh pembelajaran kita individual, tidak bisa per kelas disamakan, tidak bisa. Nah, itu secara individual sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi kalau kita tidak bisa maksa, kalau apalagi yang autis itu belum bisa dimasuki materi pembelajaran. Adanya pembiasaan. Anak-anak ini mayoritas mandiri itu pembiasaan. Tapi kalau yang keturunan selain autis, selain anak lambat belajar, itu bisa bukan biasa lagi, tapi sudah mengarah ke arah vokasi. Vokasi sesuai dengan bakat dan minat yang dia kuasai, yang dia menjadi hobi, yang dia selain mempunyai keinginan. Ya, contohnya saja ada menjahit. Sekarang masih ada juga. Sebelum pembelajaran mendalam ada juga, setelah pembelajaran mendalam kita juga ada. Jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan. Hanya merubah pendekatan saja biar anak ini menjadi enjoy, senang, nyaman. Sebelumnya sudah juga. Sebelumnya sudah. Tapi ini mungkin beda dengan pembelajaran di SD reguler. SD reguler itu mengajar target harus selesai dalam waktu 1 semester atau 1 tahun, ya, 2 semester. Kita sebenarnya sama, tapi kita tetap lebih mengacu lagi pada kemampuan anak. Jadi kemampuan anak ini kalau tidak bisa dipacu maksimalnya situ ya. Karena apa bedanya? Dengan anak reguler itu akhirnya normal. Tapi kalau kita menggunakan sisanya, nah ini bedanya. Ya, maka tidak bisa kita maju dengan anak-anak yang lambat belajar terutama. Kita tidak bisa maju karena kita hanya memanfaatkan sisa IQ, sisa kemampuan anak untuk kita berdayakan mendapatkan pendidikan sesuai dengan undang-undang tentunya gitu. Ya, perlakuan sama mendapatkan pendidikan. Ya, kita memang banyak yang mengatakan guru-guru SMP itu guru-guru yang hebat. Karena apa? Dia ini hanya menggunakan sisa saja, Pak. Sisa ketidaknormalan, sisa kenormalan. Kalau menjadikan mengatakan sama semua mengatakan wah gak normal. Iya. Di sini itu memaksimalkan. Misalnya akhirnya itu yang banyak itu jelas di bawah 70, bahkan ada yang 50, 40 itu banyak. Nah, itulah yang kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk pendidikan yang ada di SMP. Tapi beda untuk anak tunanetra, untuk anak tunarungu, untuk anak tunadaksa. Tapi rata-rata yang masuk di SMP itu adalah ganda. Ganda itu misalnya ya tunarungu atau tunanetra. Tunanetra itu yang tidak bisa lihat. Itu ada yang ganda dengan arti dia ini selain tidak melihat juga lambat belajar. Juga sama. Dengan anak tunarungu pun juga sama. Ada yang tidak bisa berbicara tapi juga lambat belajar juga, ganda jadinya. Rata-rata. Tapi yang normal khusus hanya penglihatan yang tidak melihat ini bisa dipacu. Bisa dipacu dengan pembelajaran atau pendekatan. Kalau sekarang pendekatan yang mendalam. Pendekatan mendalam kata kuncinya itu adalah anak ini nyaman, aman, enjoy di kelas. Itu bisa dikuasai Bapak Ibu guru, udah bagus. Target saya seperti itu. Yang penting anak-anak ini nyaman bersama penjaringan semua. Tidak keluar kelas, udah bagus.
dan anak-anak ini punya kebiasaan yang baik. Kalau kegiatan pembelajaran di kelas itu disesuaikan dengan kemampuan anak ya Mbak ya. Karena kalau di SMA itu anak-anak sudah bisa membaca. Alhamdulillah di sini yang kelas SMA itu sudah bisa membaca. Jadi kalau pembelajarannya saya sering menggunakan media dari saya kasih worksheet, kadang worksheet pembelajarannya seperti itu, dikasih worksheet, nanti anak-anak mengerjakan worksheetnya itu. Kemudian worksheetnya itu dia di HP atau Bukan, kita di buku ya. Oh, di buku. Iya. Kalau yang media HP itu nanti ada lagi, misalnya kalau HP pada saat pembelajaran CB isyaratnya, sistem isyarat bahasa Indonesia, mata pelajaran? Iya, bahasa isyarat. Nanti itu pakainya kadang pakai HP, dan mata ada juga ya pembelajaran yang kita pakai HP, misalkan di pembelajaran IPA tentang, kalau kemarin itu tentang fungsi tubuh dari binatang. Nah, itu saya bikinkan kayak Mbak La, itu. Oke, terima kasih ya Mbak. Makasih ya Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kita pesan Mbak. Berarti real life ini. Ya, Berdasarkan kenyataan. Ya, pakai woodwall. Oh, tahu ya. Iya, itu untuk pembelajaran kadang media saya pakai woodwall juga itu. Jadi nanti anak kalau woodwall kan pasti pakai HP ya. Kalau enggak kita pakai laptop. Itu medianya seperti itu. Berarti kan kalau ibu kan tunarungu ya? Iya, saya Pegang tunarungu. Nah, itu berarti ibu komunikasinya selalu bahasa isyarat atau ada yang alat bantu dengar? Kalau yang di murid saya nggak ada yang pakai alat bantu dengar. Kita pakai komtal Mbak, komunikasi total. Jadi pakai bahasa ini bibir sama isyarat pun juga terkadang gitu. Karena anak-anak yang SMA ini kebanyakan sudah pakai Bisindo. Bahasa isyarat bahasa Indonesia itu bahasa gaulnya. Dari isyarat itu Bisindo Mbak gitu. Kalau mau di sekolah itu kan pakainya CB gitu. Tapi anak-anak sering memakai Bisindonya. Gitu. Jadi untuk pembelajaran sehari ya saya untuk isyarat itu saya tekankan isyarat baku, itu pun hanya yang baku sesuai dengan kamus. Tapi kalau misalnya kita ngobrol gini ya anak-anak kadang banyak yang pakai Bisindo, jadi kadang kadang bisa pakai isyarat ibu Mbak. Isyarat itu ibu isyarat yang kita anak-anak bisa memahami isyarat kita gitu. Jadi bukan isyarat bakunya, bukan Yang basic-basic gitu. Iya, gitu. Selanjutnya, gimana secara ibu tuh menyesuaikan materi pelajaran dengan kemampuan masing-masing dari siswa-siswa tersebut? Kalau materi karena anak-anak ini hampir sama ya Mbak dari kemampuannya, jadi saya sama letakkan mengacu tetap pada kurikulum yang ditetapkan, tapi kita rendahkan gitu. Tadi dijelasin juga sama Pak Sayyid. Iya, jadi kita rendahkan untuk bahasa pun juga kita kita sederhanakan gitu ya, biar anak-anak itu paham seperti itu. Selanjutnya, metode apa yang paling sering ibu gunain saat mengajar? Kalau metodenya yang seperti tadi ya, saya makainya kadang pakai worksheet, wall, terus kita pakainya laptop seperti itu. Laptop nanti kita pakai TV. Kalau proyektor jarang pakai Mbak, saya pakai TV. Medianya seperti itu. Terus juga pakai gambar nyata seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara bagaimana cara ibu buat memotivasi siswa? Untuk memotivasi siswa itu sering kami berikan reward atau penghargaan. Misalnya kalau anak tunarung itu dikasih jempol gitu aja udah seneng Mbak. Seperti itu. Tapi kalau di sini tuh yang SMA-nya tuh tipe yang kalem-kalem gitu, apa yang rebel gitu? Ada yang kalem, ada yang enggak Mbak. Tapi sih kebanyakan yang saya pegang ini agak kalem Mbak ini. Berarti kalau yang tunarungu itu ada beberapa kelas gitu Bu? Apa tunarungu jadi satu SMA? Per kelas. Ya, kalau saya kan pegangnya pada saat ini kelas 11 sama kelas 10, 11, 12. Tapi yang anak-anak kelas 10 ini sekarang lagi pelatihan di Pasuruan. Jadi tinggal pegang yang kelas 11 sama 12 saja. Selanjutnya,
Menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat mengajar siswa kebutuhan? Tantangannya kadang anak tidak paham apa yang kita sampaikan, dan kadang pun anak menyampaikan apa gitu saya juga nggak paham karena mungkin gitu ya, perbendaharaan bahasanya untuk anak tunarungu itu emang sangat miskin ya Mbak ya. Sangat sedikit sekali untuk perbendaharaan katanya gitu. Kadang juga emosinya Mbak, emosian Mbak. Ada yang sudah tiba-tiba tantrum gitu Pak, meskipun udah SMA. Ada Mbak, kalau tantrumnya itu biasanya tuh dengan temannya itu biasanya tantrumnya seperti itu. Kalau tantrumnya kadang dijahili sama temennya, emosinya itu langsung apa ya, langsung meledak. Ya betul, itu ada Mbak satu, tapi sekarang lagi pelatihan di Pasuruan itu. Kalau yang 4 ini kalem-kalem semua Mbak. Gitu. Selanjutnya, bagaimana Ibu melakukan penilaian terhadap hasil belajarnya siswa bulan khusus itu? Penilaiannya nanti kan ada kegiatan akhir semester, dari situ juga kegiatan penilaian kognitifnya, penilaian ke anaknya juga seperti itu Mbak. Kalau penilaian mungkin di mana hampir sama ya Mbak. Ya, ambilnya dari penilaian pembelajarannya itu. Selanjutnya, bagaimana kerjasama antara guru dan orang tua dalam mendukung pembelajaran? Alhamdulillah Mbak ya, dari ini orang tua itu sangat mendukung pembelajaran anak. Karena kalau yang di SMA ini kan saya menerapkan kita bukan ke pembelajaran akademiknya, tapi saya ke skillnya ya. Dan kerjasama dengan orang tua itu saya kalau yang ini 2 minggu sekali Mbak. Kalau yang kemarin itu 1 minggu sekali, karena kan yang ada kelas 10 itu kan orang tuanya mesti banyak di sini. Kalau yang ini kan anak-anak sudah berangkat sendiri, jadi 2 minggu sekali itu saya mengadakan kegiatan dengan orang tua, itu Jumat bersih. Jadi kita bekerja sama menanam sayuran seperti itu, kerjasamanya itu. Terus juga kalau di rumah misalnya libur itu pun juga saya memberikan tugas ke orang tua untuk anak-anak melaporkan kegiatan apa saja yang dilakukan di rumah. Gitu. Itu Mbak. Dan yang terakhir, menurut Ibu, apa hal terpenting yang harus dimiliki seorang guru SMP dalam mengajar? Sabar. Kalau sabar itu harus ya Mbak ya. Iya. Sabar itu emang pertama. Tapi kita ikhlas Mbak. Iya. Ikhlas dalam mengajar, ikhlas dengan anak-anak. Nah itu. Nanti pasti anak-anak itu akan sayang dengan kita. Gitu. Ini itu aja Mbak.